Namun sebelum kita memulai sholat dulu, seperti biasa kita akan berdoa dulu. Mari semua yang kami berdoa, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas kami sehingga di sini kami akan memulai sholat kami. Doa kami satu baik yang di bawah masing-masing Tuhan. Dan untuk segala berkati untuk semua kami dari awal. Terima kasih Tuhan dari amin. Nah teman-teman, hari ini kita masuk pelajaran yang ke-7. Namun kita akan review sebentar materi yang kemarin, pelajaran yang ke-6, yaitu tentang Musa dan Maryam menuju Tuhan. Jadi kemarin itu kita belajar bahwa Tuhan itu baik dan patut dipuji, serta juga banyak hal yang sudah Tuhan lakukan untuk kita, dan pastinya yang Tuhan lakukan atau yang Tuhan rencanakan untuk kita itu pasti baik, teman-teman. Jadi tidak ada rancangan Tuhan itu yang kayak rancangan manusia ya. Terkadang rancangan manusia itu juga merugikan kita sendiri. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai aku juga diberi dari Tuhan yang diambil dari Keluaran 16. Keluaran 16, jangan lupa siapkan Alkitabnya, jangan Alkitab. Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Itu perikop semuanya bacakan. Judul perikopnya adalah mana sabar. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 yang kedua, bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ayat yang keempat, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti berduri, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka mencoba apakah mereka hidup menurut hukum atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan mendapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang mereka pungut sehari-hari. Ayat yang ke-6, sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lalu lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tapi pada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat kepada Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun bicara kepada segenap jemaat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun puyuh yang menutupi pertengahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling pertengahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus, seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka ini tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu jadi makanan. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang yang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk sisi kemahnya. Sebagian seorang
menurut jumlah jiwa. Demikianlah berbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Ayat ke-19, menurut Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak meninggalkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulah dan berbau busuk, maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka menurutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya dan 2 gomer untuk tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh sahabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar bakalah, dan apa yang perlu kamu masak dan segala kelebihannya biarkanlah di tempat yang untuk disimpan sampai pagi. Ayat 24, mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat yang di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti tidak ada pada hari itu. Tapi ketika pada hari yang ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tapi mereka mendapatkannya. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukum. Perintahkanlah Tuhan telah memberikan Sabat itu padamu. Itulah sebabnya pada hari yang ke-6 yang memberikan padamu roti untuk beri. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari yang ke-7. Ayat yang 30, lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari yang ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue mati. Musa berkata, inilah perintah Tuhan, ambillah segunung penuh untuk disimpan turun-turun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di badan bulu ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada diri, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segunung penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-turun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan turun di hadapan taruh tubuh Allah untuk disimpan. Ayat 35, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun gomer ialah 10 ekor. Nah itu ya dari Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Nah jadi orang Israel ini meninggalkan Mesir itu sudah setengah bulan lamanya. Lalu di bawah pimpinan Musa dan Harun mereka itu terus berjalan karena mereka sudah meninggalkan Mesir. Lalu akhirnya persediaan makanan mereka pun habis, jadi mereka keluar dari Mesir itu membawa persediaan makanan. Jadi selama perjalanan ketika mereka lapar, mereka haus, ya mereka makan. Lalu akhirnya persediaan makanan mereka pun habis. Anak-anak mulai menangis dan menengok kepada ibu mereka karena tidak bisa makan. Lalu binatang-binatang pun tidak mau berjalan lagi karena lemas. Lalu bapak-bapak dan ibu-ibu juga kecapean karena harus menggendong anak mereka. Jadi situasi pada saat itu adalah setelah orang-orang Israel ini keluar dari tanah Mesir, lalu yang dipimpin oleh Musa dan Harun, mereka berjalan. Nah perjalanan itu persediaan makanan mereka habis, lalu ada anak-anak juga, ada binatang-binatang juga yang mereka bawa, dan mereka nggak mau jalan karena mereka sudah nggak ada persediaan makan lagi karena mereka sudah lemas juga, ada yang kecapean juga gitu. Lalu mereka ngomong dan berkata kepada Musa, tidak apa-apa di sini, bukankah lebih baik kami tetap di Mesir? Di sana sekurang-kurangnya kami dapat duduk makan daging
duduk makan daging dan roti sampai kenyang. Sekarang kita semua akan mati kelaparan dan semua ini salah. Jadi orang-orang tadi yang di bawah pimpinan Musa dan Harun itu berteriak dan marah-marah kepada Musa karena sekarang mereka kelaparan, dan ketika kelaparan itu tidak diatasi maka nanti yang terjadi adalah mati kelaparan. Lalu setelah mereka menyalahkan, lalu Musa dan Harun ini nggak mengerti sebenarnya sikap orang Israel itu kayak gimana sih, kok hanya kekurangan makanan mereka sudah marah-marah. Lalu setelah itu Tuhan begitu baik kepada mereka. Tuhan telah menjaga mereka dan menyertai mereka dari mara bahaya. Tuhan pun telah memberikan keperluan mereka selama ini. Tapi baru mereka merasa kelaparan, mereka sudah marah-marah. Jadi sebelum mereka kelaparan itu Tuhan sudah memberikan perbuatan baiknya, sudah menjaga mereka, sudah menjauhkan mereka, menyertai mereka dari mara bahaya, lalu juga sudah memberikan keperluan selama ini. Tapi ketika mereka kelaparan, mereka marah-marah. Nah, selanjutnya apa yang kalian lakukan ini? Itu seru Musa, kata Musa, tidaklah kalian percaya bahwa Tuhan telah menolong kalian. Hari ini juga kamu akan melihat kebaikan Tuhan. Pada waktu sore datang, banyak sekali burung puyuh sehingga menutupi perkemahan orang Israel, dan mereka menangkap burung-burung itu setelah memasak dan makannya sampai kenyang. Nah itu setelah di Musa berkata teman-teman, nanti sore itu kalian akan melihat kebaikan Tuhan, dan terjadi. Pada sore itu tiba-tiba ada burung puyuh. Kalau teman-teman mungkin teman-teman kurang tahu burung puyuh, kan tak tampilkan gambarnya. Jadi ada burung puyuh itu banyak datang ke perkemahan mereka sampai menutupi perkemahan mereka. Lalu setelah perkemahan mereka ditutupi, akhirnya mereka mengambil burung puyuh itu untuk dimakan sampai kenyang. Setelah itu keesokan paginya tanah bumi di sekitar perkemahan mereka basah oleh embun. Ketika embun itu menumpah, tampak di permukaan tanah sesuatu yang putih dan ringan, berupa putih-putih kecil. Waktu mereka melihatnya, mereka bertanya, mana? Yang artinya apa itu dalam bahasa mereka. Jadi setelah tadi sore itu Tuhan memberikan burung puyuh, paginya itu perkemahan mereka itu ada makanan. Jadi makanan itu putih, ringan, dan berupa putih-putih kecil. Nah, itu apa teman-teman? Itu adalah roti yang dikirim dari Tuhan untuk jadi makanan kalian. Tuhan sudah mendengar kebutuhan kalian. Dia mengirimkan makanan ini, tapi ada beberapa ketentuan yang harus kalian patuhi. Itu jadi roti. Jadi yang putih, ringan, lalu putih-putih kecil itu adalah roti yang dikirim dari Tuhan untuk mereka makan pada keesokan harinya. Dan Tuhan itu mengirimkan itu karena Tuhan sudah mendengar, sudah mengetahui bahwa mereka itu menggerutu karena merasa lapar. Lalu setelah itu dengan perintah itu Allah ingin menguji umat Israel apakah mereka menanti perintah Allah atau tidak. Lalu Musa memberitahu perintah-perintah Tuhan itu. Jadi dari situasi tadi bahwa dari awal sebenarnya Tuhan sudah menyertai mereka dari mara bahaya. Tuhan sudah memberikan keperluan apa yang sesuai dengan mereka perlukan. Lalu Tuhan sudah menjaga mereka juga. Tapi ketika orang-orang Israel ini merasa kelaparan, mereka merasa marah, mereka mengomel, mereka berteriak kepada Musa, dan lalu akhirnya pada sorenya Tuhan memberikan burung puyuh, dan Tuhan sudah mendengarnya, Tuhan sudah mendengar kebutuhan mereka, dan lalu paginya juga mereka masih diberikan makan berdua. Jadi terkadang kita pun seperti itu ya teman-teman. Kita baru misalnya kita kayak puasa ini biasanya kalau siang-siang gini kan biasanya enaknya minum es, kalau biasanya minum es lalu makan ya saya kayak misalnya sukanya makan yang pedas gitu kan. Terkadang kalau kita tidak mendapatkan hal itu,
kita misalnya udah minta orang tua dan kita nggak dapat, biasanya yang terjadi apa teman-teman? Biasanya adalah kita marah-marah pada orang tua kita. Apa sih kalau kita nggak dikasih makan kayak gini? Apa sih kayak gini? Padahal ada maksud tertentu yang sebenarnya kita nggak bisa sadar secara langsung. Misalnya kalau kita makan kayak misalnya suka makan sambal, bukan makan sambal sih, suka makanannya pedas, lalu setelah dari kita makan itu yang terjadi adalah kesehatan kita itu nanti bisa berpengaruh, misalnya jadi sakit perut, lalu kalau minum es setiap hari nanti ada penyakit juga, itu amandel. Itu adalah ada maksud tertentu, sama seperti orang misalnya kita baru diuji beli oleh Tuhan, kalau mereka kelaparan sudah mengomel, padahal Tuhan sudah memberikan banyak kepada mereka, sudah memberikan kebutuhan sesuai apa yang mereka perlukan. Nah, nanti Mas Mbak akan kirimkan seperti gambar kotak-kotak. Nanti teman-teman silahkan cari kertas di rumah. Lalu Mas Mbak hanya ingin teman-teman silahkan gambar di situ. Kira-kira Tuhan itu sudah memelihara kalian apa saja. Misalnya Mas Mbak menggambar nasi sama lauk, misalnya nasi sama ayam sama telur ya. Itu berarti Tuhan sudah memelihara Mas Mbak melalui makanan. Lalu apalagi misalnya menggambar keluarga, berarti Tuhan sudah memelihara keluarga dan ada gambar seperti kesehatan gitu. Nah, berarti Tuhan itu sudah memberikan kesehatan kepada orang tua mereka dan keluarga kita. Nah, itu misalnya contohnya. Silakan teman-teman nanti Mas Mbak akan kirimkan gambarnya. Mas Mbak akan kirimkan contohnya. Nanti silakan teman-teman buat, tapi jangan sama. Misalnya kalau Mas Mbak tadi udah kasih contoh kesehatan keluarga, silakan teman-teman cari contoh yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua itu nanti ada tips untuk bersyukur pada Tuhan. Nanti di situ ada garis bawah. Silakan teman-teman isi di bawahnya gambarnya teman-teman tadi. Lalu setelah itu nanti dikirim di grup. Jangan lupa ya teman-teman, dikirim di grup. Setelah itu nanti kalau ada yang nggak ngerti, di situ sebenarnya ada kuncinya. Karena itu ada bahasa Inggris, jadi teman-teman silakan buka kamus bahasa Inggrisnya atau apapun, atau minta tolong ke kakaknya, ke bapak ibunya, silakan. Itu yang kedua. Ini cuma dua itu. Nah, terus, itu kalau sudah dikerjakan semua jangan lupa dikirim. Nanti di tag ke Mas Mbak juga bisa, atau dikirim langsung ke Mas Mbak juga nggak apa. Yang penting teman-teman mengerjakan, karena dari situ Mas Mbak nanti bisa tahu bahwa teman-teman memperhatikan atau enggak, teman-teman mengerti pelajaran tentang aku dipelihara Tuhan ini, mengerti atau enggak. Nah, jadi setelah kita sudah selesai, jangan lupa untuk bersembahyang juga, dan jangan lupa menghidupkan nasihat dari sekolah juga. Terus jangan lupa juga siapkan sempatkan waktu berdoa teman-teman untuk supaya pandemi ini cepat selesai, lalu cepat bisa bertemu dengan teman-teman yang lain juga. Meskipun waktu itu sudah pernah, tapi kan lebih baik kalau misalnya bisa setiap minggu bisa ketemu teman-teman. Nah, kita akan berdoa untuk mengakhirinya. Mari kita akan berdoa. Kurang lebih lupa sudah berdua. Terima kasih atas kami, Kau berkati kami satu-satu, dan selanjutnya kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kau berkati kami, jauhkan kami dari berbagai bahaya. Terima kasih Tuhan dari kami. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.